Saudara kasih Tuhan, sahabat di dalam Kristus dimanapun kita berada pada hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, yang menguatkan kami, yang melindungi dan memelihara kami bersama-sama pada saat ini mencoba untuk mendekatkan diri kami kembali kepadamu. Berilah pertolongan-Mu bagi kami untuk mengerti sebahagian dari sabda-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang sudah kami persiapkan pada hari ini, diambil dari Ayub 3 ayat 11, kemudian ayat yang ke-16, kemudian pasal yang ke-10, ayat yang ke-18 hingga yang ke-19. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Ayub 3 ayat yang ke-11, kemudian ayat yang ke-16, kemudian Ayub 10 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Kami akan membacakan bagi kita semuanya. Ayat yang ke-11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Atau mengapa aku tidak seperti anak-anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang melihat terang? Pasal 10 ayat 18 hingga ayat ke-19, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Sahabat kekasih Tuhan, saya sering mendengar orang menjadi orang Kristen, menjadi orang pengikut Kristus itu sering dikatakan kita harus kuat, kita harus tangguh. Badai sebesar apapun yang menerjang kehidupan kita harus kita taklukkan, dan kita adalah orang-orang yang memang harus kuat. Orang Kristen sering diidentikan tidak bisa mengeluh, tidak bisa meratap, karena keluhan dan ratapan itu identik dengan ketidakadaan atau ketidakkuatan iman di dalam diri seseorang. Yang paling parah, kadang-kadang kita juga dilarang menangis, kita dilarang untuk meratap, kita selalu dikatakan dan dituntut untuk kuat dalam seluruh dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun cobaan, kita harus kuat. Benar, saudara kasih Tuhan, kita memang harus kuat. Namun pertanyaannya adalah, salahkah jikalau kita menangis? Salahkah jikalau kita meratap? Haruskah kita selalu kuat? Salahkah jika pada saat-saat tertentu atau pada saat kita sampai pada titik yang paling rendah dalam kehidupan kita? Salahkah jikalau kita merasa tidak berdaya dan kadang-kadang merasa Allah itu begitu jauhnya daripada kita? Saudara kasih Tuhan, saya ingin memperlihatkan beberapa ayat Alkitab yang mungkin akan menolong kita memahami pribadi yang sangat familiar bagi kita, yaitu Ayub, yang mungkin saja menjadi teladan iman bagi kita orang yang percaya hari ini. Dalam imajinasi kita, Ayub adalah orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang tidak pernah mengeluh, orang yang tidak pernah meratap, bahkan ketika seluruh yang ia punya, semua yang paling berharga dalam kehidupannya diambil dari sisinya. Saya akan membacakan kembali ayat-ayat yang di atas tadi, saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-11, pasal 3 ayat yang ke-11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Atau mengapa aku tidak seperti anak-anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang melihat terang? Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Saudara kasih Tuhan, beberapa ayat ini tadi menurut saya adalah gambaran yang sangat sempurna, yang sangat utuh dari seorang Ayub. Menurut saudara, menurut kita semua, apakah Ayub wajar mengeluh, meratap? Bagi saya, saudara kasih Tuhan, Ayub wajar mengeluh dan meratap setelah semua yang terjadi dalam kehidupannya. Siapakah di antara kita yang jika kehilangan tidak bersedih? Ayub pada waktu itu dikepung
dikepung oleh bencana yang bertubi-tubi tanpa bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ia bahkan tidak memiliki jeda untuk mempersiapkan hatinya untuk menghadapi masalah yang bertubi-tubi datang ke dalam kehidupannya. Ia kehilangan harta benda, kemudian disusul oleh kehilangan anak-anaknya. Kemudian juga disusul dia kehilangan kesehatannya. Dan yang paling menyakitkan juga adalah orang yang dia kasihi, orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu istrinya, justru kecewa juga kepadanya. Puncak duka cita Ayub terlihat ketika pada ayat-ayat ini tadi. Ayub sampai menyesali, Ayub sampai mengutuki hari kelahirannya. Ia menyesali bahwa dia pernah ada di dunia ini. Kenapa dia tidak mesti mati saja ketika dia lahir? Atau gugur ketika masih dalam kandungan ibunya? Selalu kasih Tuhan. Bagi saya secara pribadi, Ayub wajar merasakan kepedihan yang sedemikian beratnya. Saya secara pribadi bisa membayangkan betapa beratnya pergumulan Ayub. Saya bisa membayangkan Ayub tidak setegar yang kita bayangkan. Karena jika kita, saudara kasih Tuhan, karena jika ia tidak pernah lahir, maka ia tidak akan pernah merasakan duka cita yang begitu dalam seperti yang tertulis dalam Alkitab ini. Pengalaman kehilangan harta benda, anak-anak, dan kesehatan adalah pengalaman yang sangat valid sebenarnya. Pengalaman yang benar-benar real. Jika kita mengabaikan bahwa Ayub pernah meratap. Jikalau kita mengabaikan ayat-ayat ratapan Ayub ini tadi, maka sebenarnya kita sedang mengabaikan kevalitan pengalaman kepahitan Ayub sebagai manusia. Saudara kasih Tuhan, beberapa ayat ini tadi menolong kita. Yang pertama, meratap bukan berarti kita tidak beriman dan tidak mempercayai Allah. Ayat-ayat awal tadi, ayat-ayat awal pada pasal yang pertama dalam kitab Ayub mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjaga kekudusan. Kesalehan Ayub tidak akan tercoreng hanya karena dukanya yang mendalam dan cara ia meratapi berbagai bencana yang terjadi dalam kehidupannya. Meratap adalah sebuah cara Ayub untuk mengeluarkan seluruh isi hati, kepedihan, dan pertanyaan-pertanyaan yang kacau di dalam pikirannya, mengisi ruang-ruang pikirannya, yang bahkan ketika dia sudah lontarkan pun bisa saja tetap tidak terjawab. Namun demikian cara Ayub pada waktu itu untuk mengeluarkan seluruh beban berat. Namun ratapan, saudara kasih Tuhan, kerap kita pahami sebagai bagian dari cara, sebagai bagian dari ketidakpercayaan kita kepada Allah. Kita bisa belajar dari Ayub. Ratapan merupakan jalan yang paling manusiawi bagi kita untuk merengkuh luka dan segala kepedihan yang sangat real dengan kemanusiaan kita. Maka jikapun pada hari ini kita meratap karena berbagai pengalaman pahit, kepedihan, itu bukan tanda kita tidak beriman. Itu bukan pertanda bahwa kita mengabaikan keberadaan Allah yang menopang kita. Di tengah-tengah ratapan kita sekalipun, kita tetap percaya Allah ada bersama-sama kita. Meratap sesungguhnya adalah cara kita untuk menemukan kekuatan baru melampaui seluruh kerapuhan kita. Meratap adalah bagian cara kita untuk menemukan kekuatan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ayat-ayat ini menolong kita untuk berempati pada mereka yang sedang berduka dan mungkin sedang kebingungan dan tak tahu arah, yang bahkan sampai mengutuki hari kelahirannya, yang bahkan sampai menyesali bahwa dia pernah ada di dunia ini. Pengalaman-pengalaman setiap manusia itu benar-benar real. Jangan mengecilkan pengalaman-pengalaman orang lain. Jangan mengecilkan, menyepelekan pengalaman luka yang sedang terjadi pada orang lain. Ayat ini menolong kita untuk melihat bahwa ekspresi luka orang lain perlu dihargai. Alih-alih menghakimi mereka, seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan Ayub, dan menggurui mereka agar tetap kuat, tetap tangguh, menghargai kerapuhan mereka dan luka-luka mereka, tampaknya jauh lebih bijak ketika rekan kita sedang berduka. Yang ketiga, ayat ini menolong setiap kita yang hari ini sedang berduka, yang sedang terluka, sedang bersedih, kecewa karena beratnya beban hidup, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Pengalaman-pengalaman luka kita benar-benar real. Kita tidak perlu berpura-pura untuk kuat.
Kita tidak perlu pura-pura untuk tangguh. Sebab bisa saja lewat meratap, lewat menangis, lewat berteriak kepada Allah, kita menemukan kekuatan baru seperti Ayub dan melanjutkan kembali perjuangan kita untuk merengkuh kembali luka-luka kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik di dalam surga, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam seluruh kerapuhan kami, di setiap situasi kehidupan kami. Bahkan ketika kami kadang-kadang tidak mampu menemukan wajah Allah hadir di sana, di tengah ratapan kami percaya juga Tuhan ada bersama-sama kami. Yakinkan kami Tuhan dalam setiap gumul dan juang kami, di tengah-tengah kesakitan kami, di tengah-tengah ketakutan kami sekalipun, Allah ada di sana. Yakinkan kami juga Tuhan ketika kami meratap, ketika kami menangis, bahwa itu bukan bagian dari tanda kami tidak mengimani janji-janji Tuhan. Itu adalah bagian dari kemanusiaan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa melihat wajah Allah di seluruh yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin melanjutkan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, melewati melampaui seluruh ketakutan dan kelemahan kami sebagai manusia. Demi Yesus. Amin.